wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sifani Kasriani, NPM 2441135 from class MNG 24C, Prodi Management. Here are the present material entitled Management Environment in the Human Resource Management course. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan materi lingkungan manajemen dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Presentasi ini akan mengupas faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk dan mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia modern. Jadi teman-teman sekalian, apa sih lingkungan manajemen itu? Jadi dalam manajemen sumber daya manusia, lingkungan manajemen adalah proses strategis dan komprehensif dalam mengelola karyawan sebagai aset organisasi yang paling berharga untuk mencapai tujuan bisnis. Fungsi utamanya adalah meliputi perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan manajemen kinerja, kompetensi, dan hubungan industrial. Pendekatan strategisnya adalah MSDM harus selaras dengan visi misi dan strategi keseluruhan perusahaan untuk memastikan daya saing berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkungan internal yang mempengaruhi MSDM. Faktor-faktor dalam organisasi yang secara langsung menentukan bagaimana fungsi MSDM dilaksanakan. Yang pertama ada struktur organisasi, yaitu hierarki dan desain pekerjaan mempengaruhi kebutuhan akan jenis keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang kedua ada anggaran dan sumber daya. Ketersediaan dana membatasi atau memungkinkan investasi dalam program pelatihan, teknologi HR, dan kompensasi. Kemudian ada budaya perusahaan, yaitu nilai, moral, etika yang berlaku menentukan praktik, rekrutmen, cara berinteraksi, dan pendekatan manajemen kinerja. Yang terakhir adalah kualitas tenaga kerja, yaitu tingkat keahlian, motivasi, dan pengalaman karyawan yang ada mempengaruhi strategi pengembangan secara retensi. Kemudian teman-teman, di sini ada lingkungan eksternal, faktor ekonomi dan sosial budaya. Faktor ekonomi, makroekonomi, yaitu ada kondisi pasar tenaga kerja, yaitu tingkat pengangguran, ketersediaan keterampilan, dan persaingan tenaga kerja yang ketat atau longgar. Kemudian ada inflasi dan tingkat bunga, mempengaruhi biaya hitung, daya beli, dan tuntutan kompensasi serta tunjangan karyawan. Yang terakhir ada tren ekonomi global, yaitu dampak resensi atau pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan produk dan kemampuan perusahaan untuk merekrut. Jadi di sini ada faktor sosial budaya, yaitu nilai dan etika masyarakat mempengaruhi perilaku di tempat kerja dan harapan karyawan. Demografi, perubahan komposisi usia, jenis kelamin, dan latar belakang budaya menuntut keragaman dan inklusi. Kemudian ada ekspektasi generasi, yaitu kebutuhan Gen Z, milenial, dan pekerjaan senior yang berbeda dan terkait fleksibilitas dan karir. Kemudian di sini ada eksternal dan faktor teknologi dan hukum. Di sini ada disrupt teknologi, yaitu otomatis dan AI mengubah kebutuhan keterampilan, menciptakan pekerjaan baru, dan menghilangkan yang lama. MSDM harus fokus pada reskilling dan upskilling. Kemudian ada peraturan pemerintah, hukum, undang-undang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, upah minimum, dan larangan diskriminasi yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Kemudian ada perlindungan data, yaitu kepatuhan terhadap regulasi privasi data karyawan seperti GDPR atau hukum lokal menjadi krisis dalam sistem informasi. Di sini ada juga adaptasi MSDM terhadap perubahan lingkungan.
MSDM bertransformasi dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang lincah, agile, dan berorientasi masa depan, yaitu fokus pada organisasi rasional, membangun kemampuan organisasi untuk pulih dan beradaptasi dengan cepat setelah guncangan eksternal. Penerapan toll rewards mengembangkan paket kompensasi yang holistik, termasuk kesejahteraan, pengembangan, dan fleksibilitas, bukan hanya gaji. Promosi lifelong learning menciptakan budaya di mana karyawan harus belajar dan mengembangkan kompensasi baru sejalan dengan evolusi tenaga lingkungan kerja. Tantangan MSDM di era digital yang mencangkup lingkungan manajemen ada beberapa, yaitu manajemen tenaga kerja jarak jauh, keamanan data dan sistem hierarkis, pemanfaatan HR analisis, serta meningkatkan pengalaman karyawan. Jadi teman-teman sekalian, di sini juga ada peran penting manajemen SDM dalam mengatasi lingkungan. Yang pertama adalah perencanaan strategis, menerjemahkan sinyal lingkungan eksternal, ekonomi, teknologi ke dalam kebutuhan talenta jangka panjang perusahaan. Yang kedua ada agen perubahan, yaitu memimpin inisiatif transformasi budaya dan proses untuk memastikan adaptasi organisasi yang mulus terhadap perubahan. Kemudian yang ketiga adalah pembela karyawan, memastikan kesejahteraan, keselamatan, dan keadilan bagi semua karyawan di tengah tekanan bisnis dan ketidakpastian. Keempat ada ahli data scientist, menggunakan data SDM untuk memvalidasi efisiensi program, mengidentifikasi resiko, dan mendukung keputusan berbasis bukti. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, fokus pada manusia. Meskipun teknologi berperan besar, keberhasilan MSDM tetap ditentukan oleh kemampuan mengelola dan membudayakan manusia. Yang kedua ada integrasi eksternal dan internal. MSDM yang efektif adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan bisnis internal dengan realitas lingkungan eksternal yang terus berubah. Dan yang terakhir adalah budaya adaptasi berkelanjutan, membangun sistem HR yang fleksibel dan gesit, siap untuk membantu tantangan masa depan seperti berkelanjutan etika AI. That's all the video I can share. I hope they really useful. See you next video. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.